Tahu nggak sih? Arsitektur Kerajaan Pajajaran mencerminkan kejayaan Sunda yang anggun namun tetap bersahaja. Jika kita menelusuri kembali denah kerajaan pada masa itu, kita akan menemukan sebuah tata ruang yang tertata dengan prinsip keseimbangan alam. Pusat kerajaan berdiri di daerah Pakuan, yang sekarang adalah kota Bogor, yang dipilih karena dekat dengan sungai, hutan, serta dataran tinggi. Elemen penting dalam kosmologi Sunda. Denahnya tersusun berlapis. Di bagian paling depan kompleks istana terbentang sebuah alun-alun luas, pusat aktivitas publik Kerajaan Pajajaran. Tempat ini menjadi arena upacara kerajaan, penyampaian titah raja, hingga pasar sementara ketika pedagang dari desa-desa datang membawa hasil bumi. Tak jauh dari alun-alun berdirilah pendopo kerajaan. Bangunan terbuka dengan tiang-tiang kayu besar, atap tumpang tinggi, dan lantai kayu yang ditinggikan. Disinilah raja atau para bangsawan menerima tamu resmi, menggelar musyawarah kecil, dan mengatur urusan sehari-hari kerajaan. Dan bagian terdalam adalah kediaman raja, serta tempat penyimpanan pusaka. Bangunan-bangunan utama Pajajaran dibuat dari kayu pilihan seperti jati dan rasa mala. Sementara bagian fondasi menggunakan batu sungai yang kuat menahan kelembapan pegunungan. Setiap tiang dan balok tidak hanya berfungsi sebagai struktur penyangga, tetapi menjadi media untuk menampilkan seni ukir Sunda yang terkenal halus. Ukiran motif awi, bambu, sulur daun, hingga kepala harimau menjadi simbol kekuatan dan perlindungan kerajaan. Ornamen-ornamen ini tidak dibuat sembarangan loh. Setiap pola dipercaya membawa makna filosofis tentang keseimbangan hidup, keberanian, dan kebijaksanaan. Istana Pajajaran juga dihiasi dengan anyaman bambu, atap ijuk, dan bilik kayu berukir, menciptakan suasana hangat sekaligus megah. Pada bagian tertentu terdapat ornamen emas dan perunggu yang menunjukkan status serta kejayaan raja. Bahkan gerbang utama yang disebut sebagai Lawang Sanga dibuat dengan struktur kayu besar berukir, menandai perbatasan sakral antara dunia rakyat dan dunia istana. Di dalam kompleks kerajaan terdapat berbagai fasilitas penting. Lebih ke dalam terdapat balai pertemuan atau balai agung. Bangunan besar ini berfungsi sebagai tempat sidang utama kerajaan dan didesain lebih tertutup. Di sisi barat kompleks istana tersusun gudang logistik, tempat penyimpangan hasil panen, rempah, persediaan upeti, dan kebutuhan kerajaan. Lumbung-lumbung ini dibangun di atas tiang-tiang tinggi agar aman dari banjir dan hama. Tak jauh dari gudang logistik, sebuah area luas digunakan sebagai mandala pelatihan pasukan, lapangan tanah keras, menara pemanah, arena bela diri, dan jalur berkuda menjadi fasilitas utama untuk melatih para prajurit kerajaan. Disinilah para kesatria Pajajaran ditempa, dilatih untuk disiplin, ketahanan fisik, dan kemampuan bertempur demi menjaga kedaulatan negeri. Arsitektur Pajajaran bukan hanya karya estetika, tetapi juga wujud pemahaman mendalam masyarakat Sunda terhadap alam. Setiap bangunan menyatu dengan lingkungan, setiap ukiran menyimpan makna, dan setiap ruang dibuat untuk menjaga harmoni antara manusia, kerajaan, dan Sang Pencipta.